Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Warga Palembang kembali kehilangan sepeda motor yang dibawa kabur pencuri. Kali ini menimpa Robi, karyawan restoran. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku mengenakan helm berwarna putih mendekati sepeda motor Robi yang terparkir di halaman restoran tempat ia bekerja. Tak butuh waktu lama pelaku merusak kunci kontak sepeda motor korban yang langsung melarikan diri. Robi menerangkan saat itu ia tengah bekerja dan sepeda motor dalam kondisi terkunci. Ia mengetahui sepeda motornya hilang 1 jam setelah pencurian dan langsung memeriksa CCTV. Sepeda motor tersebut menurut Robi belum selesai angsuran dan baru cicilan ke-7 kali. Terus dilihat CCTV, dari CCTV ini jam 8 tuh sudah ini mati lagi. Saat itu resto lagi sepi. Resto iya lagi sepi itu. Tapi pas di video tuh cak cepat aja. Rasa nunggu di sini soalnya sini tak dikenal kan situ. Berbekal rekaman CCTV, Robi melapor ke Polrestabes Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gelar pasukan dalam Operasi Penegakan Disiplin dan Justisi 2025 digelar di lapangan Makodam 2 Sriwijaya pada Senin 10 Februari 2025 pagi yang diikuti personil polisi militer dari 3 matra, darat, laut, dan udara di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Kasdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Aminton Manurung yang memimpin gelar pasukan menyampaikan amanat Panglima TNI yang menegaskan TNI sebagai garda depan pertahanan bangsa. Agar kekuatan tidak disalahgunakan, maka penting penegakan hukum dan tata tertib di lingkungan TNI. Polisi militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum, tidak hanya di lingkungan TNI tapi juga secara nasional. Kasdam menyatakan operasi ini akan menyasar TNI dan PNS di lingkup Kodam 2 Sriwijaya yang dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh polisi militer. Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin sebetulnya, dengan tahun ini sebetulnya menurun. Tetapi kan nggak bisa kita meniadakan sampai dengan tidak ada pelanggaran prajurit. Yang namanya prajurit dan berdinas di semua wilayah kita di jajaran Kodam 2 adalah mungkin nanti faktor kelupaan dari mereka atau kehilapan dari mereka. Nah disinilah fungsinya POM itu, menerapkan itu. Jadi bagi prajurit yang sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tidak melanggar hukum, disiplin, ya tentunya seperti itu yang diminta gambarnya sebagai prajurit. Tetapi kalau ada nanti oknum prajurit yang tidak disiplin, saya kira POM dan kita dari Kodam akan menindak tegas itu sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sepanjang tahun 2024, Pomdam 2 Sriwijaya menangani sekitar 121 kasus pelanggaran. Yang didominasi disersi, pelanggaran itu turun dari tahun 2023 yang mencapai sekitar 200 lebih pelanggaran. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program cek kesehatan gratis dari pemerintah dimulai serentak pada 10 Februari 2025. Di Palembang, Sumatera Selatan, program CKG disambut antusias warga. Seperti di Puskesmas Sako, warga sudah datang sejak pagi menunggu giliran. Sasaran CKG dimulai dari bayi hingga lansia, serta yang berulang tahun pada Januari dan Februari. Sementara kelompok usia 7-17 tahun yang berada di sekolah akan dilaksanakan mulai Juli 2025 mendatang. Kepala Puskesmas Sako Palembang menerangkan, mekanisme CKG dimulai dari registrasi data diri pasien, dan setelah itu secara bergilir mendapat pemeriksaan kesehatan di ruang khusus, meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, screening mata dan telinga, pemeriksaan gula darah, gigi, IFA, dan riwayat penyakit. Untuk lansia dikhususkan pada pemeriksaan jantung, kanker, serta mental dan fisik. Apabila dari hasil tersebut ditemukan penyakit serius pada pasien, maka dokter yang menangani akan memberikan rujukan ke rumah sakit. Program CKG menargetkan 30 orang per hari di Puskesmas Sako. Mendapat antusias dari masyarakat di sekitar puskesmas kami. Sasaran dari pelaksanaan ini adalah dari bayi sampai lansia. Sedangkan untuk anak sekolah akan dilaksanakan pada saat awal masuk sekolah nanti. Kami PKG hari ini kami targetkan sekitar 30 orang. Tadi dari pagi sampai siang sudah berjalan hampir 15 orang.
Warga mengaku senang dengan adanya program ini agar bisa mendeteksi kondisi kesehatan sejak awal. Untuk tanggapan saya sebagai masyarakat sih untuk program berobat gratis ini ya pertama ya senang ya, karena kan kita ada pemeriksaan gratis dari pemerintah dari presiden gitu kan, dan berharap program ini bisa berlanjut untuk waktu yang lebih lama lagi gitu, karena sangat bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa? Periksa apa jadi itu? Jadi periksa satu secara kesehatan kita, terus kita juga cek gula darah, sama cek mata, tensi juga tadi, sama saat telinga. Program CKG secara nasional ditargetkan 280 juta penerima dengan total anggaran 4,7 triliun rupiah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tangis orang tua seorang pelajar 15 tahun yang tenggelam di Sungai Musi tak tertahan setelah melihat jenazah anaknya dievakuasi tim SAR gabungan. Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 2 hari usai dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Musi. Jenazah korban ditemukan 1,5 km dari lokasi pertama korban tenggelam pada Selasa 11 Februari 2025 atau 2 hari pencarian usai dilaporkan tenggelam pada Minggu 9 Februari lalu. Baik, alhamdulillah pada pukul 8.00 korban atas nama Reno ditemukan dalam keadaan naik delta itu di depan dermaga Pasir Sekanak, itu dalam kondisi mengapung sejauh 1,5 km dari LKP. Ya, untuk posisi korban itu sedang tersangkut di takut pasir. Untuk jenazah itu langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga korban. Korban Reno Sandika tenggelam usai bermaksud mengambil pakaiannya yang jatuh ke sungai di dermaga 16 Ilir Palembang. Tim SAR gabungan sudah menyerahkan jenazah korban ke keluarganya untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Datang jam 9.22. Rekaman video ini memperlihatkan sebuah minibus melintas di atas sejadah yang sudah dibentang petugas masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat pada 7 Februari 2025 lalu di sebuah masjid kawasan 9 Ilir Palembang. Video ini ramai di media sosial Palembang usai diunggah petugas masjid yang kesal dengan perbuatan pengemudi minibus. Salah satu petugas masjid menerangkan saat itu mereka sudah membentangkan 25 sajadah gulung di halaman masjid yang juga akses jalan permukiman warga. Minibus menerobos dengan menabrak pembatas jalan. Minibus itu berisi 4 perempuan termasuk pengemudi yang sempat cekcok dengan petugas masjid karena tak terima ditegur. Akibatnya sajadah yang awalnya untuk jemaah sholat Jumat kotor dan terpaksa digulung kembali. Kami tidak tahu juga tinggal itu kan. Soalnya kami lagi pakai sejadah waktu Jumat. Tiba-tiba jam 9.22 itu tiba-tiba kami lagi pasang sejadah di belakang, tiba-tiba ada mobil masuk. Memang tiap hari Jumat, Pak. Iya, Jadi menutup jalan ini memang tiap Jumat untuk ibadah. Tiap jam 9 pasti kami tutup jalan. Tutup. Setelah kejadian itu apa tindakan dari ini pihak pelaku? Tidak ada, Pak. Maaf saja lewat. Perbuatan itu juga sempat mendapat protes warga setempat dan ramai dikomentari di media sosial. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Empat kelompok pelaku pencurian buah sawit warga akhirnya ditangkap polisi dari Polsek Rambutan, masing-masing ED, DD, RM, dan RS warga Banyuasin. Dari pelaku, polisi menyita perahu beserta buah sawit seberat 700 kg hasil curian. Menurut polisi, pelaku ditangkap saat memetik buah sawit. Modus operandinya, pertama ini daerah perairan, mereka pertama mendodos atau mengambil, kemudian dilangsir menggunakan ketek.
Oh, jadi pakai ketek bang ya? Pakai ketek. Bang, kegiatan ini udah berapa lama bang dilakukan para pelaku ini bang? Kalau pengakuan baru minggu-minggu ini, karena pada saat ini sangat panen. Tapi dari hasil penyelidikan bang, ada yang sudah dijual bang? Sudah ada, sudah dijual, dan ini sedang kita dalami kemana larinya. 4 orang yang diduga pelaku ini dengan inisial ED, DD, RN, dan Erisko. Pelaku ini ada 5 orang, namun pada saat kita amankan sudah tangkap 1 orang melarikan diri dengan inisial SR. Para pelaku dilaporkan karena membuat petani sawit di daerah tersebut resah dan khawatir dengan aksi pencurian komplotan ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sektor pendidikan menjadi salah satu bagian yang terkena efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan menegaskan beberapa anggaran yang dipangkas yakni perjalanan dinas serta agenda yang bersifat seremonial. Untuk kegiatan yang terkait langsung dengan layanan dasar pendidikan tidak terganggu. Kami mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi, terutama adalah dari perjalanan dinas, lalu kemudian juga mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Tetapi kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan layanan dasar pendidikan tetap akan berlangsung seperti itu dan tidak ada penyesuaian anggaran. Disdik Sumsel akan melaksanakan instruksi Presiden tersebut dan masih menunggu petunjuk lainnya dari kementerian ataupun pemerintah pusat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Halinah, warga Bandar Lampung ini mendatangi Polda Sumsel melaporkan kasus kematian adiknya yang tewas saat diduga akan dirampok. Ia menceritakan kejadian itu terjadi pada 12 Januari 2025 di Desa Sungai Tepuk, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saat itu korban tengah membawa hasil panen sawitnya menggunakan perahu dan bertemu dengan diduga kelompok perampok yang menumpangi perahu lainnya. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran diduga para pelaku, korban ditemukan keesokan harinya dalam kondisi meninggal dunia yang diduga tewas karena kelelahan. Keluarga korban sempat melapor ke Polres Oku, namun setelah dilakukan penyelidikan tidak ditemukan adanya kekerasan pada korban. Harapan saya, kalau kemarin saya lapor ke Mabes dan limpahkan ke Polda, harapan saya untuk Polda Palembang sekaligus Mabes, tolonglah saya. Di mana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di sini saya tidak mendapatkannya, benar-benar saya tidak mendapatkannya. Sudah 30 hari adik saya meninggal, dikejar, ditembak. Sampai hari ini saya belum mendapatkan titik keadilan untuk adik saya. Sampai hari ini satu pun pelaku belum ada yang ketangkap ataupun diduga tersangka. Saya mohon untuk Bapak Kapolda Palembang, tolonglah tegakkan keadilan untuk adik saya. Bu, kalau untuk pelaku itu sendiri, ini murni pelaku perampokan atau memang almarhum ada musuh? Tidak ada, adik saya tidak ada musuh. Berarti dia bekerja sekantor dengan saya. Ini murni perampokan. Keluarga korban berharap para pelaku dapat ditangkap karena terduga melakukan pencobaan perampokan yang membuat korban meninggal dunia. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gambar yang ramai di media sosial Palembang ini sengaja kami samarkan karena mengandung unsur ketidaknyamanan yang menggambarkan seorang pria berpakaian merah mendatangi rumah salah satu warga sambil membawa senjata tajam dan meneriaki korban untuk membayar hutang. Setelah korban keluar, pelaku langsung melukai korban dengan senjata tajam di bagian tangan. Hampir 3 pekan setelah kejadian, Unit 4 Subdit 3 Jatan Treskrimum Polda Sumsel melakukan pengejaran pada pelaku dan tertangkap di daerah Pemulutan Ogan Ilir pada Selasa 11 Februari 2025 siang. Sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku yang akan melarikan diri.
Pelaku belakangan diketahui bernama Mahrin yang merupakan teman korban. Polisi menerangkan pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan dan menyebut penganiayaan diduga karena hutang. Setelah kita ketahui ada dari masyarakat, kita terjunkan unit 4 subdit 3 Jakarta dan pelakunya saat ini sudah kita tangani dan masih kita kembangkan. Untuk motifnya masalah hutang. Pelaku menagih hutang uang dari rental alat beratnya. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Rizky Oktora, Mokles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Arman Purwanto, pria pelaku kekerasan yang sengaja membakar wanita di Bandar Lampung, akhirnya berhasil ditangkap saat kabur ke wilayah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Aksi pelaku dilakukan terhadap korban pada Senin malam lalu. Saat itu, korban sedang mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Sultan Agung Wai Halim, Bandar Lampung. Tiba-tiba dihadang oleh pelaku dan langsung menyiramkan bahan bakar minyak hingga membakarnya. Saat diperiksa, pelaku menyebut sempat terlibat cekcok dengan korban yang bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam. Pelaku merasa sakit hati dan kecewa lantaran cintanya ditolak oleh korban yang merupakan ibu 2 anak dan statusnya masih memiliki suami. Di tempat dia kerja atau di luar tempat kerja? Tempat dia kerja. Apa tempat dia kerja, Mas? Di kafe ya? Kafe? Iya. Nah itu kenapa Mas itu Mas nekat ngelakuin itu? Kecewa. Kenapa, Mas? Alasan lebih detailnya? Ditolak. Jadi memang udah rencanain dulu beli pertalite ya? Enggak. Spontan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Enrico Donald Sidauruk membenarkan motif pelaku dipicu sakit hati karena cintanya ditolak korban. Penangkapan pelaku dilakukan kurang dari 24 jam setelah menerima laporan polisi. Motifnya antara korban dengan pelaku saling kenal. Sementara kemungkinan ada rasa kecewaan atau tidak sukaan dengan korban. Seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 187 ayat 2 KUHP atau pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. SY, seorang ibu rumah tangga warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, harus berurusan dengan polisi lantaran aksinya mencuri perhiasan emas. Perhiasan seberat 20 gram senilai 27 juta rupiah dicuri pelaku di sebuah toko emas dengan modus berpura-pura membeli dan memanfaatkan situasi pegawai toko yang lengah karena sedang membuatkan nota penjualan. Pelaku berhasil ditangkap setelah menjual kembali emas tersebut ke tempat toko yang dicurinya. Saat diperiksa, pelaku mengaku nekat melakukan aksi pencurian lantaran terbentur ekonomi sejak sang suami bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Alhamdulillah berhasil kita melakukan penangkapan karena yang bersangkutan sendiri menjual kembali di toko emas tersebut melalui temannya. Jadi karena toko emas ini curiga membaca kwitansi yang pernah dikeluarkan dan ada barang yang dibawa kabur. Setelah itu langsung melaporkan ke kepolisian karena sebelumnya kami sudah melakukan olah TKP sehingga langsung kami datang ke TKP melakukan interogasi dan berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP dan 472 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Kapal Hisap Produksi atau KIP Satria Anugrah
alami kebocoran saat sedang beroperasi di perairan Teluk Kelabat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Insiden tersebut terjadi Selasa petang lalu. Hingga Rabu malam, para awak kapal belum berhasil melakukan perbaikan. Belum ada informasi resmi penyebab kebocoran yang dialami kapal tersebut. Para ABK pun akhirnya menghubungi tim SAR untuk dievakuasi. Sebanyak 15 orang terperangkap di dalam kapal saat mengalami kebocoran tersebut. Secara manajerial dari perusahaan bahwa kemampuan dan pada saat kondisi di awal mengalami kebocoran dan kemudian kru menghubungi dari pihak security atau keamanan dari PT Timah, sehingga kita yang tim yang kita ada di Blinyu yang sudah kita deploy atau yang berada di tahun ini sudah kita tempatkan di sana, mendapatkan informasi dengan cepat dan mengkoordinir, mensinergikan rencana operasi SAR yang dilaksanakan, sehingga kita mengerahkan juga ada kapal milik PT Timah yang kita gunakan untuk mengevakuasi terhadap kip yang mengalami kebocoran. Sehingga 15 orang kita dapat evakuasi ke dermaga Mantung dengan kondisi selamat. Di bulan-bulan terutama kondisi Imlek ini, masyarakat diimbau untuk selalu melakukan pengecekan berkala sebelum melakukan aktivitas di laut, serta memperhatikan alat keselamatan agar tetap aman saat berada di laut. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Riko Syaputra, petani asal Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, terpaksa berurusan dengan polisi setelah nekat membobol warung di wilayah setempat. Pelaku yang merusak gembok pintu warung leluasa menguras berbagai barang berharga, seperti ponsel, uang tunai, dan rokok. Hingga pemilik warung merugi mencapai 20 juta rupiah. Polisi kini tengah berupaya mengejar seorang rekan pelaku yang kini diketahui kabur ke negara Malaysia. Di hadapan polisi, pelaku mengakui nekat membobol warung demi kebutuhan sehari-hari. Beserta tim opsional Masyarakat Bandis telah menangkap terduga pelaku inisial RS di Desa Talangrasau di rumahnya. Kemudian pelaku juga sudah mengakui perbuatannya bahwa dia mencuri di Desa Talangrasau bersama satu rekannya yang saat ini masih DPO. Kemudian terduga temannya ini juga setelah kita lacak sudah kabur ke Malaysia. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bengkulu Utara, sementara rekannya kini dalam pengejaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Suasana mencekam terjadi saat tim gabungan Polres Rejang Lebong dibantu Brimob dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu menggerebek sarang narkoba di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Tampak anggota bersenjata lengkap dan kendaraan taktis dikerahkan ke lokasi penggerebekan serta pengamanan. Lokasi ini sendiri memang sudah jadi target operasi polisi karena kerap kali tersangka narkoba yang ditangkap mengaku mendapat barang haram tersebut dari bandar di wilayah ini. Selain menjadi sarang peredaran narkoba, lokasi ini juga jadi tempat permainan judi. Dari penggerebekan, polisi mengamankan 10 orang pelaku bersama barang bukti narkoba, alat hisap, mesin permainan judi, hingga senjata tajam. Saat ini untuk Kapolsek TUT di backup Koramil dan juga Brigif, ya, kemudian juga para kades, tokoh masyarakat, agama, juga pemuda masih standby di lokasi, ya, untuk mencoba menggalang daripada masyarakat di sana, ya, dan sebagainya. Jadi kita tetap menggalang dan memelihara harkam tipes di sana. Kemudian kami masih standby-kan 1 batalion Brimob, ya, di Polsek Sindang Kelingi, antisipasi terkait pasca penindakan.
Meski sudah diamankan, pihak kepolisian dibantu Koramil dan pemerintah desa setempat masih bersiaga di lokasi. Selain itu, anggota Brimob juga masih disiagakan di Polsek Sindang Kelingi mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Setelah cukup lama menunggu alokasi gas LPG subsidi 3 kg dari Kementerian ESDM, Provinsi Bengkulu akhirnya menerima ketetapan alokasi gas tersebut untuk tahun 2025. Di tahun ini Bengkulu mendapat kuota sebanyak 56.137 metrik ton. Jumlah ini meningkat sekitar 3.000 metrik ton dari tahun lalu, yakni sebanyak 53.000 metrik ton. Meski begitu, alokasi yang didapat jauh berkurang dari usulan yang diminta Pemprov Bengkulu sebanyak 78.000 metrik ton. Pemprov sendiri memastikan kuota tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sepanjang tahun 2025, termasuk memenuhi kebutuhan di hari-hari besar keagamaan yang biasanya kebutuhan gas LPG meningkat. Ini justru naik lagi kan menjadi 56.000 metrik ton. Artinya kita memprediksi bahwa kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu ini akan cukup sampai dengan akhir tahun dengan kuota yang diberikan ini. Gitu. Dan itu sudah memperhitungkan hari-hari besar keagamaan ya, dan hari-hari besar libur lainnya yang memang kadang-kadang memang membutuhkan ekstra order. Masyarakat diminta untuk tidak panik dan membeli gas LPG subsidi sesuai kebutuhan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Memasuki awal bulan Februari 2025, wilayah Bengkulu diperkirakan sudah melewati puncak musim penghujan. Perakirawan BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu menyebut puncak musim penghujan terjadi pada periode Oktober hingga akhir Januari. Meski sudah melewati puncak musim penghujan, namun curah hujan beberapa waktu ke depan masih cukup tinggi di hampir seluruh wilayah Bengkulu, terutama di waktu malam hari. Hal ini dikarenakan adanya faktor gelombang osilasi yang mempengaruhi pergerakan ekuator sehingga merambat ke beberapa daerah. Selain itu, masih adanya siklon dan fenomena MGO di wilayah Bengkulu juga jadi penyebab masih tingginya curah hujan saat ini. Curah hujan masih tinggi tapi cenderungnya menurun ya, menuju nanti bulan Februari, Maret, April dan Mei trennya menurun. Walaupun tergolong masih di atas normalnya. Ini musim penghujan ini diperkirakan sampai bulan apa? Ya, ini masih termasuk puncak-puncak musim hujan. Maksudnya artinya sudah lewat puncak musim hujannya, tapi trennya lebih menurun ke arah penurunan curah hujan. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan selalu memantau informasi yang dikeluarkan BMKG. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Satu minibus menabrak median jalan di Jalan Basuki Rahmat, Palembang pada Kamis 13 Februari 2025 siang. Minibus juga menabrak pohon yang berada di median jalan tersebut hingga roboh. Salah satu juru parkir yang berada di lokasi kejadian mengungkapkan, kecelakaan tunggal itu terjadi saat kondisi lalu lintas tengah lengang dan minibus yang hendak menuju ke arah simpang Polda Sumsel menabrak median jalan. Di dalam minibus ada pengemudi dan satu penumpang. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun minibus mengalami kerusakan, dievakuasi dengan kendaraan derek dishub selama 2 jam. Dugaan sementara pengemudi minibus mengantuk. Tadi pohon itu mati dia. Tuh, aku juga sudah pernah ngalamin ada mobil lain, Pak. Kamu tadi sepi. Ngelai mobil itu apa mau mana, Pak? Ngelai mobil. Sepi Pak jalan ini. Oh. Kamu pas kondisi sepi. Minibus tersebut kemudian dibawa ke Pos Laka Pak Jo Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian dengan pecah kaca terjadi di depan Masjid Kejati Sumsel di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Rabu 12 Februari 2025 sore.
Dalam rekaman itu, kedua pelaku lebih dulu mengamati isi dalam mobil diparkir. Setelah mengetahui ada barang yang ditinggal dalam mobil, pelaku cepat memecahkan kaca mobil dan mengambil barang di dalamnya. Pelaku lalu kabur. Menurut keterangan penjaga masjid, saat itu pelaku melakukan aksinya, pemilik mobil tengah sholat maghrib. Pas selesai sholat, dia balik ke mobil, Sudah posisi pecah kacau gitu? Surat saja. Surat ya? Uang atau benda-benda berharga ada nggak dia cerita? Isinya kurang tahu. Yang tahu katanya tas sama surat kata dia. Yang dipecah kaca depan nih, bagian sopir ya? Iya. Yang belah depan nih? Iya. Belum diketahui apakah korban sudah melaporkan peristiwa itu ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pencurian terlihat memindahkan satu motor milik seorang mahasiswa yang tengah terparkir di salah satu rumah kos di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu 2, Palembang. Setelah berhasil dipindahkan, pelaku kemudian merusak kunci motor. Aksi ini dilakukan dua pelaku yang satu lainnya menunggu di luar. Setelah motor menyala, pelaku kabur dengan motor curiannya. Laporkan apa ini? Kehilangan motor. Oh, motor tuh diparkirkan di mana? Di Kos Anugrah, Lorong Pulau 13 Ulu. Oh, itu kejadian jam berapa itu? Jam 10.46 hari Rabu. Oh, itu kosan tuh ada pagarnya nggak? Ada. Oh, itu kok bisa masuk pelakunya? Dibuka. Dia pelakunya ada dua orang, yang satu motor beat, yang satu melaksanakan pengambilan motor tersebut. Oh, pagar tuh dirusak dengan cara apa? Gemboknya Enggak, pagarnya cuma ditutup, pagar geser. Nah, motor kita dikasih kunci tambahan nggak waktu itu? Kemarin tuh ada tapi nggak dipasang. Oh, nggak dipasang. Motor apa kita hilang? Motor CRF. Berapa itu kerugian kalau dihitung? 36 juta. M. Rizky Al-Habsi, pemilik motor, menerangkan saat pencurian terjadi kondisi lingkungan sepi dan ia tengah bersama temannya di kamar. Menurut Rizky, aksi pencurian sudah sering terjadi di lingkungan tersebut dan membuat resah para mahasiswa. Insiden ini sudah dilaporkan Rizky ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Area salah satu SPBU di Sukarami, Palembang ramai setelah ditemukan tubuh pria yang tergeletak dan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jasad pria belakangan diketahui bernama Putu Yuwana Wintang, 57 tahun, ditemukan salah satu petugas SPBU tepat di samping musola. Putu dikenal warga sekitar tak memiliki tempat tinggal. Polisi yang datang ke lokasi lalu membawa jasad Putu ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan. Kapolsek Sukarami Palembang menyatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang terakhir kali melihat Putu mencuci pakaian di toilet SPBU. Dugaan sementara Putu meninggal dunia karena sakit akibat ditemukan sejumlah obat-obatan di dalam tasnya dan tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh Putu. Untuk saat ini masih sementara berdasarkan dari keterangan keluarga dan dari obat-obatan yang kita dapat, kemungkinan dikarenakan sakit. Karena di tanda-tanda kekerasan atau apapun di tubuh korban almarhum tidak kita temukan. Untuk barang-barang masih lengkap, HP, kemudian dompet, semuanya masih lengkap, ada semua. Jenazah Putu kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyidik Kejari Palembang telah menyelesaikan berkas perkara dugaan pemerasan investor dalam izin penerbitan dokumen layak keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan tersangka Kadisnaker Transumsel nonaktif Delir Marzuki dan asisten pribadinya Alex Rahman. Berkas perkara kemudian diserahkan ke pengadilan. Dengan lengkapnya berkas, dua tersangka akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Jaksa penuntut umum pun telah mempersiapkan administrasi sidang. Tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti terkait perkara OTT di Disnaker Trans Provinsi Sumsel ya. Di sana ada penyerahan tersangka, dua orang tersangka itu dengan inisial DM dan AL. Saat ini keduanya ditahan di Rutan Pakco ya, itu selama 20 hari ke depan, terhitung dari kemarin ya, sampai 20 hari ke depan. Oke, itu kapan dilimpahkan? Rencana dilimpahkannya hari ini, hari Jumat tanggal 14 Februari.
Kuasa hukum tersangka menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan, sedangkan untuk pembuktian akan dilakukan di persidangan. Jelas kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengenai pembuktian nanti akan dibuktikan di sidang. Deliar Marzuki dan Alex Rahman sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejari Palembang atas dugaan pemerasan investor atau perusahaan dalam pengurusan dokumen K3. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang Jumat 14 Februari 2025 pagi menggelar operasi keselamatan Musi 2025 di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Operasi tersebut menyasar pengendara yang tidak memakai helm, melawan arus, berkendara motor lebih dari 2 orang, dan pengendara yang dalam pengaruh alkohol, serta tidak membawa kelengkapan kendaraan. Dari razia itu, polisi melakukan penilangan puluhan motor dan mobil. Hari ini kita melaksanakan rangkaian kegiatan operasi keselamatan Musi 2025, di mana kegiatannya kita dari Satlantas Polrestabes Palembang bergabung dengan Dinas Dishub, kemudian Jasara Harja, Pom TNI, Pol PP, dan dari Bapenda. Operasi Keselamatan Musi 2025 merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Salah satu video viral di media sosial memperlihatkan seorang TKI asal kota Prabu Muli meminta pertolongan pada pemerintah untuk dapat dipulangkan dari Singapura. Sambil menangis, TKI perempuan ini mengungkapkan kesedihannya karena tidak betah dan dipaksa mengganti uang sebesar 26 juta rupiah. TKI tersebut bernama Puspa Dewi yang baru bekerja di Singapura pada Januari 2025 melalui jalur non-prosedural. Ia diantar salah satu agensi dan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diantar ke majikannya. Di tempat kerja pertama, Puspa dipekerjakan penuh waktu, sehingga membuatnya tak betah dan ingin berhenti, namun diminta membayar kerugian. Puspa akhirnya dipindahkan ke tempat lain, namun tetap meminta dipulangkan. BP3MI Sumsel menyatakan telah berkoordinasi dengan Pemkot Prabu Muli dan KBRI di Singapura mengenai pemulangannya serta memastikan penanganan biaya dari Pemkot Prabu Muli. dia kebetulan majikannya yang kedua ini dia tidak ada masalah, karena yang bermasalah itu di majikan pertama dia nggak tahan bekerja, terlalu full time, tidak kurang waktu istirahat dan lain-lain, tapi dia tetap kekeh ingin pulang sampai ingin mengakhiri hidupnya seperti itu. Jadi pihak kami dan pihak pemerintah Kota Prabu Muli ingin bertindak cepat supaya hal buruk pun jangan terjadi ya. Kita tetap ingin fasilitasi untuk memulangkan PNI yang bersangkutan. Sebuah informasi yang beredar kan bahwa yang bersangkutan ini pergi ke Singapura melalui agensi yang ilegal, itu seperti apa, Bu? Nah di sini perlu diusut nanti setelah yang bersangkutan pulang aja ya, karena yang bersangkutan perlu karena kan informasinya masih minim, nanti biar pihak yang berwajib yang mengusut. Ada rencana dilaporkan ke polisi, Bu? Sepertinya seperti itu. BP3MI Sumsel juga akan menyelidiki agen yang memberangkatkan TKI tersebut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah setempat dan pemerintah Indonesia semuanya, tolong pulangkan saya ke Indonesia. Setelah laporannya atas dugaan KDRT pada tahun lalu tak kunjung diproses, MA yang merupakan istri anggota polisi mengadu ke Polda Sumsel. Dalam laporan tersebut, ia melaporkan suaminya yang bertugas di Satlantas Polrestabes Palembang. MA mengungkapkan dugaan KDRT itu terjadi pada 27 Februari 2024 dan berawal saat ia mendapati pesan di ponsel suaminya dengan perempuan lain. MA lantas membangunkan suaminya yang saat itu tengah tidur untuk menanyakan hal tersebut. Tetapi suaminya marah dan langsung melemparkan ponsel dan mengenai matanya hingga lebam. Saat MA akan memberikan keterangannya di rumah sakit untuk visum, suaminya diduga disuruh mertuanya mengaku jika luka itu akibat kecelakaan lalu lintas dan dituruti oleh MA. Keterangan visum itulah tak dapat memperkuat bukti laporan MA.
saya melihat anak saya, Pak. Karena anak saya tadi merasa bapaknya selingkuh, dia tahu, Pak. Dia tahu bapaknya selingkuh, dia tahu posisi mamanya lagi mata sobek, dan jahitan kemarin tuh, Pak, kurang lebih 1,5 cm, 3 cm di luar, Pak. Itu penuh darah, Pak. Dan saya minta Bapak Kapolda dan Kapolri untuk saya minta keadilan, Pak, sebagai ibu Bayangkaris. Saya merasa seorang ibu perlu keadilan, Pak. MA sangat berharap laporannya ke Polda Sumsel dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Melalui kuasa hukumnya, AW, anggota Satlantas Polrestabes Palembang yang dilaporkan istrinya atas dugaan KDRT ke Polda Sumsel membantah laporan tersebut. Menurut keterangan kuasa hukumnya, luka lebam di mata istri AW bukan karena dianiaya terlapor, melainkan mengalami kecelakaan lalu lintas. Laporan istri AW telah dihentikan penyidik karena tidak cukup bukti. Kuasa hukum menyebut laporan yang dibuat istri AW adalah cara agar AW membayarkan hutang istrinya sebesar 46 juta rupiah. Pendapat yang modus yang dilakukan oleh Melisa Anggraini binti Ibrahim Nur ini, dia ini terlilit hutang. Nah, dan dia merekayasa dengan laporan polisi ini, dia akan memaksa suaminya, klien kami M. Arif Widianto, untuk melakukan perdamaian, terus dia akan membayar hutang-hutang yang telah dilakukannya. AW telah melaporkan balik istrinya ke Polda Sumsel atas dugaan asusila karena diduga selingkuh dengan sesama anggota polisi dari kesatuan lain. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang mendorong pedagang pasar tradisional mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, terutama terkait digitalisasi pasar. Pemkot menilai penerapan digitalisasi pasar membuat pedagang dapat lebih mudah melayani pembeli dan sebaliknya. Salah satunya Pasar Gubah Palembang yang dibuat Pemkot Palembang menjadi pilot proyek pasar digital. Di pasar ini terdapat beberapa pedagang beragam jenis baju, kue, dan sembako secara daring. Kedepan akan ada sekitar 20 pasar besar di kota ini yang menjadi pasar digital. Yang jelas begini, ini kan sebenarnya sudah terjadi di setiap titik di dunia, di China, di India, dan juga di kota-kota besar. Hanya saja pemerintah tidak memfasilitasi secara aktif. Nah sekarang pemerintah Kota Palembang mencoba menginisiasi untuk memfasilitasinya. Kita siapkan apa kelebihannya? Kelebihannya kalau lab-nya di sini, logistiknya kita bisa support. Termasuk pembayaran digitalnya juga bisa kita support. Jadi orang tidak lama menunggu. Untuk mempermudah pedagang pasar tradisional memaksimalkan penjualan digital, Perumda Pasar Palembang Jaya akan memberikan pendampingan dalam penggunaan peralatan digital hingga pemasarannya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kompetisi Liga 4 Sumatera Selatan tahun 2025 menjadi wadah Komite Bidang Perwasitan Asprof PSSI Sumsel untuk menambah jam terbang wasit dan asisten wasit yang dimilikinya. Di kompetisi ini, Asprof PSSI Sumsel menurunkan 12 wasit dan asisten wasit. Wasit dan asisten wasit yang diturunkan di ajang ini merupakan yang terbaik dan sudah turun di level nasional yang sebelumnya sudah lulus pretest. Yang kami evaluasi untuk ke depan kan untuk wasit kan kita turunkan yang terbaik yang lulus PTS tes kemarin, dan bahkan ini juga yang diturunkan wasit-wasit kita yang go nasional, ada yang tugas di Liga 3 nasional, di EVA kemarin. Nah, kami punya rencana juga di final nanti kita menurunkan wasit Liga 1 dan asistennya dari Liga 2. Rencananya pada final kompetisi Liga 4 Sumsel akan dipimpin 1 wasit Liga 1 dan 2 asisten wasit Liga 2 asal Sumatera Selatan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Pada kunjungannya ke Palembang Rabu 12 Februari 2025, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mendatangi Komplek Olahraga Jakabaring untuk melihat kondisi sejumlah venue olahraga di kawasan ini. Menpora memeriksa kondisi Stadion Utama Gelora Sriwijaya Jakabaring, kemudian venue tenis dan Stadion Atletik Dalam. Dito Aryo Tejo mengungkapkan, komplek olahraga di Jakabaring yang pernah menggelar Asian Games harus dimaksimalkan untuk event olahraga nasional hingga internasional. Ada beberapa agenda event internasional yang akan digelar di Jakabaring Sport City, serta tidak menutup kemungkinan untuk pelatnas cabur. Atletik dan renang, kita ingin fokus di sana juga ada event berskala internasional, dan tadi juga ngecek perkembangan BMX. Karena kalau BMX udah ada eventnya dari rangkaian dunia di UCI, dan nanti bisa dimanfaatkan di BMX yang ada di Jakarta. Yang agenda FIFA ya, kalau di stadion ini. Nah, tapi untuk atletik dan juga renang, ini yang justru kita ingin mencari dan ingin kita tarik ke Jakarta. Selain itu, Kemenpora juga melakukan identifikasi pada sejumlah venue cabur yang sebelumnya pernah digunakan untuk Asian Games dan PON, dan menilai yang potensial untuk event olahraga nasional maupun internasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya bunga atau coklat, cupcake juga bisa menjadi pilihan hadiah bagi kerabat, teman atau orang tersayang pada 14 Februari. Ria Rista, 36 tahun, perajin kue di Palembang melihat peluang ini dengan menghadirkan cupcake karakter berbentuk bunga berwarna cerah sesuai tema hari spesial. Menurut Ria, setiap momen seperti Valentine atau Hari Ibu, permintaan meningkat drastis. Banyak yang memesan cupcake karakter, cake mini, hingga cheesecake. Harganya bervariasi mulai dari Rp20.000 per satuan hingga Rp175.000. Di rumahnya yang juga dijadikan tempat usaha, Ria bersama asistennya mulai menyiapkan bahan-bahan seperti mentega, gula pasir, telur dan tepung. Semua bahan dicampur, diaduk lalu dimasukkan ke dalam cup sebelum dipanggang hingga matang. Setelah cupcake dasar siap, Ria menggunakan keahliannya untuk membentuk karakter bunga sesuai permintaan pelanggan. Warna merah dan merah muda menjadi pilihan dominan yang banyak dipesan. Ria menggunakan fresh cream agar teksturnya lembut, seperti es krim dengan tingkat kemanisan yang pas. Hal ini yang membedakan rasa cupcake-nya dengan yang lain. Jadi biasanya kalau untuk yang hari spesial nih kayak Valentine's Day atau yang Hari Ibu atau yang lain-lain, nah ini nih yang kebanyakan biasa dipesan, bisa naiknya sekitar 50% dari yang biasa diorder. Salah satu pelanggan, Ayu Desminta, mengaku menyukai cupcake buatan Ria karena cita rasanya yang unik serta bisa dipesan sesuai keinginan. Karena desainnya cantik aja gitu, jadi suka. Karena di sini itu bisa custom, harganya terjangkau juga. Bagi yang ingin memesan, pelanggan bisa datang langsung ke Jalan Seruni, Palembang, atau melakukan pemesanan melalui media sosial Ria. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pulau Kemarau menjadi pusat perayaan Puncak Cap Gomeh di Kota Palembang. Tak hanya warga keturunan Tionghoa yang datang untuk beribadah, namun warga lain tampak memadati Pulau Kemarau yang berada di tengah Sungai Musi ini untuk berwisata maupun ikut merasakan kemeriahan perayaan. Perayaan Cap Gomeh tahun ini dinilai lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Warga Tionghoa umumnya datang untuk bersembahyang di Kelenteng Hok Jingrio sebagai bentuk syukur dan memohon kesejahteraan di tahun baru. Sementara pengunjung lainnya berwisata di seputaran Pulau Kemarau termasuk di pagoda. Tetap berwisata dan ibadah. Jadi karena di sini ada tempat keramat Siti Fatimah, mereka datang sini untuk beribadah sekaligus wisata. Jadi dia bisa melihat ikonnya Pulau Kemarau yaitu pagoda di belakang kelenteng. Sekaligus musitur mengikuti tongkang dari 16 ilir ke Pulau Kemarau. Tahun ini luar biasa. Prediksi saya tahun hari ini sebenarnya sudah tidak begitu ramai karena sudah mainnya di hari kemarin, Sabtu dan Minggu. Tapi rupanya hari ini justru lebih banyak dari kemarin. Jadi luar biasa. Dari Palembang. Memang setiap tahun ke sini. Oh, kenapa Cek memilih beribadah ke sini setiap tahunnya Cek? Karena kan ini 1 tahun sekali Pak. Ada keramaian. Pasti ke sini ya. Harapannya apa Cek? Kedepannya ya lebih
Penyelenggaraan Cap Gomeh di Pulau Kemarau Palembang juga menjadi salah satu bukti keharmonisan antar umat berdasarkan legenda Siti Fatimah, seorang muslim dengan Tan Bun An, saudagar asal Tiongkok. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Perayaan Cap Gomeh di Pulau Kemarau erat dengan legenda kisah cinta Tan Bun An, saudagar asal Tiongkok dengan Siti Fatimah, putri dari Palembang yang muslim. Tak hanya umat Tridharma, warga lainnya juga berziarah ke makam Siti Fatimah yang berada dalam kelenteng Hok Jing Rio. Ada tradisi penyembelihan kambing hitam di depan makam Siti Fatimah saat puncak perayaan Cap Gomeh, juga sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Jadi kita lihat itu ada keramat Siti Fatimah, itu Siti Fatimah ada wanita muslim, kemudian si laki-lakinya ada orang Chinese. Jadi mereka berdua itu menikah, ya kita bisa lihat itu ada dua, berarti otomatis dua kultur berbeda. Dan bisa kita lihat sampai sekarang udah ratusan tahun, tetap kita bisa menjaga keharmonisasinya di Pulau Kemarau ini sebagai salah satu contoh real, nyata yang ada di kehidupan kita di Sumatera Selatan. Umat Tridharma yang beribadah tidak terganggu dengan warga lainnya yang datang berwisata. Ini Cek, itu terganggu gak kita yang lagi merayakan? Cap Gomeh juga dijadikan warga umum berwisata dengan mengabadikan kemeriahan perayaan Cap Gomeh di Pulau Kemarau. Kenapa Mbak kita datang ke sini nih Mbak? Udah, kita datang ke sini untuk wisata Mbak ya? Kita setiap tahun apa gimana nih ke sini nih? Setiap tahun sudah event. Kita mau lihat pameran-pameran yang ada di sini. Ah, benar, mengabadikan momen Mamsi Pacai. Perayaan Cap Gomeh di Pulau Kemarau menjadi simbol keharmonisan dan keberagaman di Palembang, mempererat hubungan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Siapa yang bisa menolak kelezatan sambal dengan cita rasa unik dan menggugah selera? Sambal tempoyak udang petai, olahan khas Sumatera Selatan, menawarkan kombinasi rasa asam, pedas, dan gurih yang membuat siapa saja ketagihan. Salah satu peracik sambal ini adalah Justina, seorang ibu rumah tangga yang berhasil mengubah hobi memasaknya menjadi peluang bisnis. Sambal tempoyak ini mengandalkan tempoyak, fermentasi daging buah durian yang dikenal dengan rasa asam khasnya, ditambah udang segar, petai, dan bumbu rempah pilihan. Sambal ini tak hanya lezat tetapi juga memiliki aroma menggoda. Bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana tetapi menghasilkan rasa yang kaya. Justina menggunakan udang segar, petai kupas, tempoyak, cabai, serai, lengkuas, kunyit, garam, dan gula pasir. Bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana tetapi menghasilkan rasa yang kaya. Semua bumbu dihaluskan lalu ditumis sampai harum, kemudian tambahkan serai, lengkuas, petai, dan tempoyak. Agar bumbu meresap, ditambahkan sedikit air sebelum memasukkan udang segar. Setelah mendidih dan aromanya keluar, sambal siap disajikan. Keunikan sambal tempoyak udang petai ini membuat banyak pelanggan ketagihan. Dalam sehari, Justina bisa menjual hingga 40 porsi dengan harga Rp40.000 per porsi. Nikmat karena ada asam, manis kan, rasa duren. Jadi kan udang itu kalau dikombinasikan sama tempoyak itu rasanya bisa beda dari masakan-masakan yang lainnya kan. Pelanggan sambal tempoyak buatan Justina mengaku suka karena rasa berbeda dari sambal lain, ditambah sensasi asam dari tempoyak yang membuat ketagihan. Terus juga rasanya tuh pas, ya pedes juga, terus ada rasa kayak ya pete juga, terus gurih, asam juga, enak pokoknya.
Bagi yang ingin mencicipi kelezatan sambal tempoyak udang petai ini, bisa langsung memesannya di kawasan Bukit Permai Palembang. Siap-siap merasakan sensasi sambal yang menggugah selera. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi melakukan olah TKP pasca kebakaran yang terjadi di sebuah minimarket yang berada di Jalan Kepayang Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Dari hasil penyelidikan polisi, menemukan tabung gas dan tabung las kompresor yang diduga digunakan oleh pelaku tindak kejahatan untuk membakar sebuah mesin ATM yang ada di dalam minimarket tersebut pada Sabtu dini hari lalu. Akibat peristiwa yang terjadi, pihak minimarket mengalami kerugian yang ditaksir 25 juta rupiah. Selain itu, uang tunai senilai 100 juta rupiah di dalam mesin ATM raib dibawa pelaku. Dugaan kuat minimarket sengaja dibakar untuk bisa menggasak uang dalam mesin ATM ini juga setelah ditemukan box kaset mesin ATM yang sudah terbuka dan kosong. Mesin ATM dalam kondisi terbakar hingga bagian dinding minimarket yang berlubang. Bisa saja itu dibakar supaya menghapus jejak, tapi atau bisa saja karena menggunakan las dan segala macamnya bisa terbakar. Cuman masih kami dalami berapa kerugian yang diderita oleh pihak Indomaret sendiri dan berapa jumlah uang yang berhasil dibawa. Polresta Bandar Lampung telah menurunkan tim Inavis guna bisa mengungkap kasus peristiwa yang terjadi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Pemindahan lapak dagangan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Pasar Minggu Kota Bengkulu mendapat penolakan dari para pedagang. Hal ini terjadi saat petugas gabungan kembali menggelar penertiban PKL di sepanjang Jalan Pasar Minggu Kota Bengkulu. Bahkan sejumlah pedagang sempat terlibat adu mulut dengan petugas pasar yang meminta pedagang untuk pindah ke lokasi yang sudah disiapkan. Sejumlah pedagang menolak dipindahkan ke tempat baru karena kondisi yang dianggap sangat tidak layak ditempati. Ada tempat, pan diduduk di sini punya orang segala. Tadi ibu kan kecek orang nak usiran, ibu pindahkan barang ibu di dalam situ. Apa kecek orang yang itu? Bu, jangan letak di sini barang, Bu. Sini dah dapat parkir motor. Wede dikit aja, tak karung satu, apalagi kami duduk. Kemungkinan kami duduk bisa dibacok orang kalau kami. Bukan kami melawan di depan itu, bukan kami dagang pindah capek. Pemerintah Kota Bengkulu menyebut pemindahan pedagang dilakukan untuk menciptakan suasana pasar yang tertib. Nantinya keluhan dari pedagang akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan lokasi lapak pedagang sebelum ditempati. Keluhan mereka itu pasti siring. Masalah siring dalam waktu singkat ini, entah besok, entah hari ini, itu kita masukkan alat berat yang mini untuk ngeruk siring itu. Nah, kemudian ada juga kesalahan pedagang, ada ditutup. Untuk pejalan kaki itu ditutup dengan jualan itu. Akhirnya space untuk pejalan kaki nggak ada. Bagaimana orang mau belanja? Nah, itu juga harus ditata. Sebenarnya kan untuk pedagang, dari pedagang untuk pedagang. Sementara waktu pedagang diminta untuk terlebih dahulu berjualan di dalam pasar tradisional modern hingga perbaikan lapak selesai. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.